Selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini semuanya kabar sehat selalu ya? Ya. Baik. Untuk mengikuti acara seminar, yaitu judul seminar hari ini fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan, yang pematerinya oleh Ibu dosen Angelina Lagobar dari Ambon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kita pada pagi hari ini. Dengan tema seminar saya pada pagi hari ini yaitu fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Bahasa adalah induk dari segala ilmu. Mengapa saya mengatakan bahasa adalah merupakan induk dari segala bidang ilmu? Karena kalau kita belajar bahasa, belajar matematika, belajar penjaskes, belajar IPA, belajar IPS, belajar semua mata kuliah, kita harus mengenal dulu bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia dalam segala ilmu bidang pendidikan apapun yang kita tempuh. Dari SD, SMP, SMA, sampai bahkan perguruan tinggi itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita adalah negara Indonesia. Bahasa merupakan serangkaian bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh seperangkat alat ucap manusia yang bersifat arbitrer atau sewenang-wenang, juga merupakan hasil dari konvensi yang telah disetujui dan diaplikasikan pada masyarakat. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa pemersatu yang pertama. Di sini bahasa Indonesia ini sebagai suatu cakupan yang dimana mempersatukan kita sebagai orang Indonesia, dimana meskipun kita itu berbeda-beda dari berbagai daerah, tetapi kita di sini menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Yang kedua, sebagai bahasa nasional, kita orang Indonesia dan kita mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Dimanapun kita berada, kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa negara. Dan yang keempat, bahasa resmi. Kita menggunakan bahasa Indonesia itu dimanapun kita berada, kita berbicara, kita berinteraksi dengan siapapun, kita menggunakan yaitu bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa mempunyai fungsi sebagai lambang kebangsaan, lambang kebangsaan. Mengapa saya mengatakan sebagai lambang kebanggaan kebangsaan? Karena kita sebagai orang Indonesia, kita harus mengakui, kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Jangan kita bangga dengan bahasa orang lain, seperti kebanyakan di orang Indonesia sekarang bahasanya sudah mulai dicampuri oleh mungkin karena era globalisasi, pengaruh dari dunia luar, sehingga kita sudah mulai menggunakan bahasa asing, mungkin karena biar lebih gaul katanya. Padahal seharusnya kita harus bangga dengan bahasanya kita. Kita harus tunjukkan kepada dunia, kepada siapapun juga mereka, bahwa bahasa kita itu bahasa yang baik, bahasa yang hebat juga. Terus yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Kenapa saya mengatakan sebagai lambang identitas nasional? Karena kita kemanapun, ke negara manapun, kita menggunakan bahasa Indonesia, orang akan kenal kita bahwa saya ini orang Indonesia, bukan saya orang dari luar negeri. Dengan bahasanya kita yang kita ucapkan, kita berinteraksi dengan mungkin orang yang ada di sekitar kita, mereka akan tahu bahwa orang yang ada di sekitar kita, mereka akan tahu bahwa oh ini orang Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Di sini pasti kita ini berbeda datang dari berbagai daerah, bukan satu daerah. Di sini pasti ada campuran Jawa, Ambon, Kalimantan, Sunda atau Bali atau dari daerah manapun, suku manapun. Kita di sini dipersatukan dengan cuma satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Saya
tidak punya bahasa pemersatu, saya rasa kita akan hancur, kita akan lebur karena ada satu bahasa Indonesia yaitu yang bisa mempersatukan kita. Saya ngomong, contohnya saya orang Ambon. Kalau saya ngomong bahasa Ambon, otomatis semua teman-teman di sini, semua teman-teman seminar di sini tidak akan mengerti dengan bahasanya saya. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman di sini pasti akan mengerti dengan apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi tujuan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Terus yang berikutnya yaitu 4, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di sini yang keempat yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa, karena di sini kita kan orang Indonesia. Orang Indonesia itu punya berbagai suku bangsa, berbagai suku yang banyak, berbagai bahasa yang banyak. Kita ini termasuk orang nomor 1, negara nomor 1 yang mempunyai banyak budaya. Sehingga dengan adanya bahasa Indonesia akan mempersatukan kita. Saya rasa kalau sampai kita tidak kuasai bahasa Indonesia, akan mempersulit kita untuk beradaptasi atau berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Contohnya kita di sini kan datang dari berbagai daerah. Kita datang di daerah Jawa, otomatis harus menggunakan bahasa Indonesia sehingga bisa, meskipun saya dari Ambon atau teman-teman lain yang mungkin datang dari daerah lain akan tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan kalau saya menggunakan bahasa Ambon atau saya menggunakan, jangankan ke bahasa Ambon, bahasa daerah saya pasti teman-teman tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan yaitu bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kita kenal dalam dunia pendidikan itu mengapa sampai harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena semua ilmu yang telah saya paparkan tadi awal, bahwa bahasa Indonesia itu sebagai montir dari semua bidang ilmu. Kalau kita belajar matematika, belajar semua bidang ilmu yang kita pelajari dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mau S1, S2, S3 sampai S apapun, itu kita harus menggunakan, kita belajar itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sini kita akan tahu bahwa pembangunan itu dimulai dari pemerintah kita, di mana pemerintah kita itu berusaha untuk merancang pembangunan negara kita ini seperti apa, mau dibawa kemana. Dan itu harus menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lain. Dan yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan fungsi bahasa ini termasuk dikategorikan dalam bentuk khusus, di mana kita belajar tentang kebudayaan, pengembangan apapun, tentang teknologi apapun, belajar tentang komputer atau yang berhubungan dengan iptek, itu harus menggunakan, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai orang Indonesia kita harus bangga bahwa kita mempunyai bahasa yang bisa mempersatukan kita. Berdasarkan kedudukannya, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional menurut hasil perumusan seminar politik bahasa Indonesia tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, alat penghubung antar warga negara, daerah dan budaya. Yang ketiga, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa Indonesia. Berdasarkan fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara resmi menurut seminar politik bahasa nasional pada tanggal 25 sampai
Januari 1957. Bahasa resmi kenegaraan, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, alat pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang pertama yaitu peranan bahasa dalam pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia mempunyai peranan yang penting di dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Bahwa kita berkomunikasi dengan siapapun kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau kita datang dari berbagai daerah, berbagai suku, atau dengan berbeda agama pun, berbeda ras sekalipun, kita menggunakan bahasa Indonesia, maka semua orang yang dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, orang akan paham dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita inginkan. Itu orang pasti akan mengerti. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa lain, orang akan, ini orang bilang begini, orang akan ngomong seperti ini mau ngomong apa ini, aku nggak ngerti. Yang kedua, pemakaian bahasa dalam pendidikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Ibu dosen Angelina Robert. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup acara seminarnya. Dari kesimpulan materi fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan itu, kita sudah ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan, identitas sosial, dan lain sebagainya. Berdasarkan fungsinya, bahasa Indonesia juga adalah bahasa resmi. Jadi pendidikan bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih.